Selamat datang di video kelompok 1. Kelompok 1 pada video kali ini akan menjelaskan tentang status gigi menurut WHO. Selamat menyaksikan. Indeks pemeriksaan karies dapat dinilai menggunakan dua metode. Pertama, yaitu indeks WHO, dan kedua, indeks DMFT-DEFT yang dikemukakan oleh Klein dan Palmer. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara detail pemeriksaan indeks karies menurut WHO. Cara pemeriksaannya gimana sih? Ayo kita saksikan dulu video berikut ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan, alat dan bahan perlu dipersiapkan dahulu. Alat dan bahan yang disiapkan adalah alat standar Tenprop WHO, cotton roll, cotton pallet, dan kasa steril, sarung tangan medis dan masker, serta kertas dan alat tulis. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gigi dinyatakan ada bila bagian manapun terlihat dalam rongga mulut. Yang kedua, jika gigi permanen dan gigi sulung menempati tempat yang sama, status yang dicatat adalah gigi permanen. Yang ketiga, pemeriksaan kavitas karies dilakukan secara visual dan taktil menggunakan probe WHO. Bila daerah yang diperiksa terasa lunak atau probe tersangkut, maka terdapat karies di daerah tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk seluruh regio, dimulai dari regio 1, gigi paling posterior, dan dilanjutkan ke gigi atau ruang gigi sebelahnya. Dari regio 1 ke regio 2, kemudian ke regio 3, lalu ke regio 4. Dipastikan seluruh gigi dan setiap permukaannya telah diperiksa. Setiap gigi yang diperiksa akan diberi kode sesuai dengan kondisinya. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Menurut WHO, pengkategorian status gigi geligi menggunakan huruf dan angka. Kode huruf digunakan untuk pengkategorian gigi sulung. Sedangkan untuk kode angka digunakan untuk pengkategorian gigi permanen. Selamat datang pada teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai status gigi geligi menurut WHO. Saat ini, saya sudah bersama dua narasumber saya, Dr. Gigi Dita dan Dr. Gigi Gaby. Halo Dr. Gigi Dita, halo Dr. Gigi Gaby. Halo. Dok, saya mau tanya, yang termasuk gigi yang sehat itu yang seperti apa ya, Dok? Jadi, untuk kategori ini, pada mahkotanya tidak ditemukan tanda gigi berlubang, atau bisa juga terdapat white spot dan diskolorisasi. Selain itu, juga termasuk untuk mahkota dengan stain pada bagian enamel, pit, dan visura. Kemudian, mahkota dengan pelunakan dasar dan dinding, fluorosis, dan gigi abrasi juga termasuk dalam kategori ini. Kalau akar, yaitu akar yang terekspos tanpa adanya tanda klinis berlubang. Nah, untuk gigi yang memiliki ciri-ciri seperti ini, kodenya bagaimana ya, Dok? Kalau untuk gigi sulung, kodenya A ya. Sedangkan untuk gigi permanen, mahkota maupun akarnya diberi kode 0. Kita lanjut ke kategori berikutnya ya. Kalau untuk gigi yang mengalami karies, bagaimana, Dok? Untuk kategori ini, jika pada mahkotanya terdapat karies pada pit, visura, dan permukaan halus. Selain itu, jika terdapat pelunakan dinding dan mahkota, serta gigi dengan tumpatan sementara. Kalau pada akar, yaitu di mana terdapatnya karies pada permukaan akar. Kalau untuk kategori ini, seperti apa untuk pengkodeannya, Dok? Untuk gigi sulung menggunakan kode B ya. Sedangkan untuk mahkota dan akar gigi permanen menggunakan kode 1. Nah, untuk kategori yang ketiga ini, seperti apa ya, Dok? Kategori yang ketiga adalah tumpatan yang mengalami karies, baik untuk mahkota maupun akarnya. Untuk kodenya, gigi sulung diberikan kode C, sedangkan untuk gigi permanen kodenya 2. Tadi kan ada kariesnya. Bagaimana untuk gigi yang tidak ada kariesnya? Kalau tidak ada kariesnya, kita bisa memakai kode D untuk gigi sulung. Kalau mahkota dan akar gigi permanen memakai kode 3. Dok, kira-kira untuk kasus gigi yang telah dicabut, apakah juga perlu dilakukan pengkodean atau tidak ya, Dok? Nah, untuk kasus yang telah dicabut karena karies, itu akan diberikan kode E untuk gigi sulung, atau 4 untuk gigi permanen.
Kode E juga dapat digunakan untuk gigi sulung yang sudah tanggal dini, sebelum waktu eksfoliasi normal. Selanjutnya, ada kode untuk gigi yang dicabut dengan alasan selain karies. Nah, kode 5 inilah yang digunakan untuk gigi yang dicabut selain karena karies. Misalnya seperti missing congenital, alasan ortodonti, penyakit periodontal, trauma, dan lain-lain. Dok, kami ada pertanyaan yang kami dapat dari peserta di rumah nih, Dok. Bagaimana kode akar pada kasus gigi yang telah dicabut? Untuk kode akar bagi gigi yang telah dicabut, akan diberikan kode 9. Oke, penjelasan mengenai ini saya harap sudah cukup jelas ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fissure sealant. Yang termasuk dalam kategori ini kira-kira harus tanpa karies atau boleh yang ada kariesnya ya, Dok? Untuk kode 6 atau F ini, itu harus yang tanpa karies ya. Karena jika terdapat karies, harus dimasukkan ke dalam kode 1 atau kode B. Jangan lupa, kode F ini digunakan pada gigi sulung, sedangkan kode 6 digunakan untuk gigi permanen. Wah, untuk kategori ini cukup banyak ya yang termasuk di dalamnya. Betul. Yang termasuk kategori ini, pada mahkota ada gigi penyangga dari jembatan gigi, mahkota selubung, selain karena karies, dan gigi yang divinir. Kalau pada akar, yaitu untuk gigi yang diimplan. Kodenya untuk gigi sulung adalah G, sedangkan untuk mahkota dan akar gigi permanen kodenya 7. Oh, begitu ya, Dok. Tapi nih, Dok, pada jembatan gigi kan ada yang digantikan dengan pontik. Nah, pada kasus seperti ini bagaimana ya, Dok, pengkodeannya? Untuk pontik, bagian mahkotanya dapat diberikan kode 4 atau 5 yang disesuaikan dengan alasan pencabutan giginya. Sedangkan untuk akarnya dapat diberikan kode 9. Baik, Dok. Saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas. Yang termasuk ke dalam kode 8 ini untuk mahkota dan akar gigi permanen yang seperti apa ya, Dok? Yang termasuk ke dalam kode 8 ini, untuk bagian mahkotanya ada gigi permanen yang belum erupsi dan tidak ada gigi sulungnya. Sedangkan untuk bagian akarnya, yaitu akar yang tidak terekspos, serta tidak ada resesi gingiva melebihi cemento enamel junction. Tetapi tidak termasuk gigi yang tidak ada benihnya dan gigi yang hilang akibat trauma ya. Oke, kita masuk ke kategori yang terakhir ya. Nah, untuk kategori lain-lain ini ada apa aja? Yuk, mari kita dengarkan penjelasannya. Untuk bagian mahkota pada kategori lain-lain, yaitu gigi yang tertutup band ortodontik dan juga gigi yang mengalami hipoplasia berat. Sedangkan untuk akar, yaitu apabila terdapat kalkulus yang menutupi permukaan akar. Kalau untuk kategori lain-lain ini, kodenya 9 ya. Baik, saya rasa penjelasan mengenai status gigi keligi menurut WHO ini sudah cukup jelas ya. Kode-kode ini dapat dikonversikan menjadi D, M, dan F. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Kemudian, kode-kode yang sudah disebutkan sebelumnya dikonversi ke dalam komponen D, M, dan F, di mana D mewakili kode 1 dan 2, M mewakili kode 4 dan 5, namun untuk usia di bawah 30 tahun mewakili kode 4, dan usia di atas 30 tahun mewakili kode 4 dan 5, dan untuk komponen F mewakili kode 3. Kemudian untuk gigi sulung dikonversikan ke dalam komponen D kecil, M kecil, dan F kecil. Untuk komponen D kecil mewakili kode B dan C, untuk komponen M kecil mewakili kode E, dan untuk komponen F kecil mewakili kode D. Setelah itu komponen D, M, dan F dijumlahkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel skor tingkat keparahan karies menurut WHO tahun 2013. Selanjutnya, untuk skor tingkat keparahan karies menurut WHO tahun 2013 dapat kita lihat pada tabel berikut, dibedakan pada usia 12 tahun dan juga pada usia 35-44 tahun. Untuk usia 12 tahun, kriteria sangat rendah itu berkisar antara skor 0 sampai 1,1, kriteria rendah berkisar antara skor 1,2 sampai 2,6, kriteria sedang berkisar antara
skor 2,7 sampai 4,4, kriteria tinggi berkisar antara skor 4,5 sampai 6,5, dan kriteria sangat tinggi di atas 6,5. Untuk usia 35 sampai 44 tahun, kriteria sangat rendah berkisar antara skor 0,2 sampai 1,5, kriteria rendah berkisar antara skor 1,6 sampai 6,2, kriteria sedang berkisar antara skor 6,3 sampai 12,7, kriteria tinggi berkisar antara skor 12,8 sampai 16,2, dan kriteria sangat tinggi di atas 6,3. Oke guys, tadi kan kita udah belajar nih. Nah sekarang gimana kalau kita latihan soal? Pada setuju nggak nih? Aduh, males banget nggak sih, Nes? Gimana nih, Nes? Ya males lah, ngapain sih pakai latihan soal segala? Nggak usah deh. Guys, kalian tenang aja kalau kalian mau latihan soal. Gue janji deh, habis ini gue akan traktir kalian beli es cendol. Gimana guys? Ini menarik kan? Es cendol guys, gratis. Gimana nih, Nes? Menarik sih. Kalau es cendol kita nggak bisa nolak sih. Yaudah lah, ayolah gas lah gas. Oke. Boleh deh. Kita gas ya. Nah, coba di soal pertama guys. Nah, menurut kalian kode untuk mahkota gigi atas apa nih? Oke, ada yang bisa nebak? Kayaknya 2 nggak sih? Gimana, Nes? Mahkota gigi permanen, terus ada karies. Kayaknya 1 deh. 1 bener nggak? Nah, jawaban kalian berbeda nih. Kita lihat langsung aja kali ya jawabannya apa. Dan jawabannya adalah 1. Ines benar. Yeay. Oke. Oke, karena Hamle masih salah, kita kasih kesempatan yang kedua ya. Nih, kita soal yang kedua, guys. Nah, kode apa nih untuk gigi 55, guys? Ada yang bisa nebak? Oke, siapa yang bisa nebak? Aku. Jawabannya D bukan? Iya, D. Kemudian. D. Benar. Oke, kita lihat jawabannya ya. Dan jawaban yang benar adalah Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai status gigi menurut WHO. Terima kasih.